Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julianti dari kelas B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab mandi wajib dalam kitab Bidayatul Bidayah karya Imam Al-Ghazali. Dalam Islam, mandi wajib atau mandi janabah adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Yang merupakan hadas besar yaitu ketika berhubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya mani, dan yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. Tujuan utama dari mandi wajib adalah untuk mensucikan diri secara lahir dan batin, agar seseorang kembali bisa menunaikan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lain yang mensyaratkan kesucian. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Bidayah menjelaskan adab-adab mandi wajib secara rinci, bukan hanya tata cara fisik tetapi juga kesadaran spiritual yang menyertainya. Adab mandi wajib dalam kitab Bidayatul Bidayah. Faiza asobatka janabatun wa aradata gusla fabda bigosli yadaika thalatha wagsil ma'ala farjika minal thumma tawaddo wudu'aka bis sholah thumma afidil ma'a ala ra'sika salasa thumma ala shiki kal aiman thumma aisari wada'uk jasadaka kullahu wa halil usula sya'rika walihyatika. Artinya, jika kamu terkena janabah dan ingin mandi, maka mulailah dengan membasuh kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Bersihkan kotoran dari kemaluanmu. Setelah itu, berwudulah sebagaimana wudu untuk melaksanakan sholat. Lalu, tuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, kemudian ke bagian kanan tubuh, lalu ke bagian kiri. Gosok seluruh tubuhmu dan sisir atau ratakan air hingga ke akar rambut dan janggutmu. Penjabarannya dalam adab mandi wajib. Yang pertama, membasuh tangan 3 kali. Maksudnya untuk membersihkan tangan dari najis dan kotoran sebelum menyentuh anggota tubuh lainnya. Yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran. Maksudnya yaitu membersihkan najis terlebih dahulu agar tidak tersebar saat mandi. Yang ketiga, berwudu sebagaimana kita berwudu untuk melaksanakan sholat. Maksudnya, menurut Imam Al-Ghazali, menyarankan agar seseorang berwudu sebelum mandi karena pertama untuk menjaga kesuciannya, yang kedua menandai niat bahwa mandi ini untuk tujuan beribadah. Yang ketiga, disunnahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis-hadis sahih. Yang keempat, menyiram kepala sebanyak 3 kali. Maksudnya dengan niat menyucikan bagian paling penting dari tubuh, karena di kepala terletak akal, pikiran, dan tempat sujud.
Yang kelima, menyiram tubuh bagian kanan lalu bagian kiri. Maksudnya untuk mengikuti adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengutamakan bagian kanan dan dalam hal-hal yang mulia. Yang kedua, memberi perhatian agar seluruh tubuh tersiram secara menyeluruh dan berurutan. Yang keenam, menggosok tubuh dan menyela rambut. Maksudnya untuk mewajibkan agar tidak ada bagian tubuh yang tertutup air, termasuk lipatan tubuh, sela jari, rambut yang tebal dan sebagainya. Yang kedua, termasuk menggosok dan menyela rambut dan janggut sampai ke akarnya. Adapun hikmah dan makna spiritual adab dalam mandi wajib. Selain aspek fikih dan kebersihan lahiriah, Imam Al-Ghazali juga mengajarkan bahwa kesucian itu mencakup hati dan niat, bukan hanya tubuh. Maka setiap gerakan dalam mandi wajib memiliki hikmah yang dalam. Hikmah yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, kesadaran spiritual. Ketika mandi wajib diawali dengan niat dan wudu. Hal itu menjadikan mandi lebih sebagai bentuk ibadah, bukan sekedar rutinitas. Yang kedua, disiplin dan ketertiban. Urutan dalam mandi, jumlah bilasan dan perhatian terhadap seluruh anggota tubuh mengajarkan tata tertib dalam ibadah. Hikmah yang terakhir yaitu sebagai simbol pembersihan batin. Nah, maksudnya air dalam Islam bukan hanya untuk fisik, tetapi juga menyimbolkan pencucian dosa dan kekotoran dalam hati. Mandi wajib bisa menjadi momen untuk muhasabah diri, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba yang bersih secara lahir dan batin. Menurut pendapat saya, adab-adab mandi wajib dalam Bidayatul Bidayah menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Dalam praktiknya, seseorang yang mandi dengan niat karena Allah, mengikuti sunnah Rasul, memperhatikan adab dan kesucian, akan merasakan bahwa ibadahnya akan menjadi lebih khusyuk, hubungan dengan Allah lebih kuat, dan hidupnya lebih teratur dan bersih. Nah, di zaman sekarang ini, ketika banyak orang menjadikan mandi hanya sebagai rutinitas fisik, ajaran Imam Al-Ghazali ini menghidupkan kembali makna spiritual dari bersuci, agar mandi bukan hanya menghilangkan kotoran, tetapi juga menyucikan hati dan niat. Jadi, adab mandi wajib menurut Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Bidayah bukan hanya menitik beratkan pada prosedur fisik, tetapi juga pada adab, niat, kesungguhan, dan keikhlasan hati. Dengan memahami dan mengamalkannya, kita tidak hanya bersih secara lahir, tetapi juga suci secara batin. Ibadah kita menjadi sah, sempurna, dan diterima di sisi Allah. Kita menjalani hidup dengan penuh kebersihan, kesadaran, dan tanggung jawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.